Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mengunjungi salah satu program pemberdayaan atau boleh juga disebut sebagai proyek wakaf yang disebut dengan Zona Madinah yang dikelola oleh Dompet Duafa. Ayo kita kunjungi lokasinya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ya pendalaman terhadap program Zona Madinah, atau ya boleh kita sebut salah satu program di Dompet Duafa nih yang saya kira sangat besar ya. Dan bersama saya sudah ada Mas Udi Trikurniawan, ya namanya betul ya Mas Udi ya, nggak salah ya? Iya, betul sekali Pak Ahmad. Ya, Mas Udi ini sekarang posisinya sebagai Direktur Zona Madinah program Dompet Duafa ya, betul ya? Ya, betul Pak Ahmad. Ya, mudah-mudahan beliau juga tentu sangat mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Zona Madinah ini. Ya. Baik, Mas Budi, kita mulai ya obrolan kita di kesempatan kali ini. Mas Budi, mungkin yang pertama itu apa sih sebenarnya Zona Madinah itu? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Ahmad diberikan kesempatan untuk diskusi, ngobrol di siang hari ini. Dan saya sangat antusias diskusi tentang Zona Madinah karena Zona Madinah adalah representasi dari model program Dompet Duafa yang bukan, kalau biasanya LAS itu banyak menggulirkan program sifatnya adalah tematik isu dalam satu kawasan tertentu. Nah, Zona Madinah ini adalah representasi dari program yang multi perspektif isu. Jadi pendekatan programnya multi perspektif, ada ekonomi, ada pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, dan juga yang lain dalam satu kawasan terpadu. Nah, tentu ada tantangan-tantangan sendiri, ada dinamika sendiri, tapi kami percaya pendekatan itu adalah pendekatan yang paling paripurna, holistik, jadi kita tidak hanya intervensi pada satu isu atau problem masyarakat, tetapi juga menyentuh semua problem masyarakat. Nah, Zona Madinah ini sebenarnya secara gagasan, Pak Ahmad, itu sudah barangkali embrionya itu sejak Dompet Duafa menginisiasi Bumi Pengembangan Insani tahun 2004 ya. Jadi ya. embrio 2000, awalnya itu 2004 atau 2003 ya, mungkin ya. ya betul 2003-2004. Kalau di Ya. prasasti di Bumi Pengembangan Insani itu 2004 Pak. Peresmiannya. Peresmiannya ya betul. betul. Kalau peresmiannya ya betul. Betul, Tapi sepertinya 2003 itu prosesnya sudah mulai tanda petik pengambil ya, alihan dari sekolah lama ya. itu dalam tanda petik gitu. Iya, betul Pak Ahmad. Jadi 2003 berproses, lalu diresmikan 2004 Bumi Pengembangan Insani yang concern di program pendidikan. Nah, program pendidikan ini juga bukan hanya memfasilitasi anak-anak potensial dari daerah lain, tetapi juga mengakomodir anak-anak di sekitar, termasuk level pendidikan terbawah, PAUD ya. Mas Teman-teman Budi, BPI kan dulu nih sebelum sampai ke situ ya. Ya. Ini Zona Madinah lokasinya ada di mana ini? Lokasinya? Oh iya. Betul, Zona Madinah ini program besar DD di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Nah, saya mungkin sedikit cerita soal latar belakang wilayah ya, Pak Ahmad ya. Silakan. Karena menarik. Jadi barangkali dulu senior-senior kami, termasuk Pak Ahmad, juga punya alasan tersendiri kenapa kemudian Dompet Duafa begitu luar biasa mengerahkan sumber dayanya untuk menginisiasi program-program yang sustain, yang dampaknya cukup kuat di wilayah Zona Madinah atau di Desa Jampang. Karena di sekitar Jampang ini kecamatannya Kemang, tapi dia juga relatif dekat dengan Parung. Di situ situasi sosial masyarakatnya itu ada sisi-sisi negatif yang itu butuh diintervensi dalam perspektif keagamaan, dalam perspektif sosial, yaitu munculnya industri yang lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan negatif ya. Jadi munculnya itu ada dua tarikan istilahnya, tarikan dari internalnya Dompet Duafa dalam bentuk meng-create program, sama tarikan dari kondisi di lapangannya sendiri yang membutuhkan sentuhan atau intervensi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Betul Pak Eri. Jadi kalau dulu kan senior saya sering cerita, itu kalau malam habis maghrib lewat di daerah Jampang, terus tetangga desa sebelah itu, mereka agak takut gitu karena warung remang-remang ada di situ, kemudian
Ya, aktivitas yang cenderung negatif. Nah, kehadiran Dede di Jampang, di Kemang, melalui program zona Madinah atau kawasan pengembangan zona Madinah ini diharapkan bisa merubah situasi dari yang negatif menjadi lebih ke positif atau produktif. Demikian, Pak Ahmad. Iya, iya. Buat sahabat-sahabat ataupun teman-teman yang menyaksikan di sini ya, sebenarnya tadi tersebut kata-kata Dede. Jadi kalau Mas Budi itu nyebut kata Dede itu singkatan Dompet Duafa ya, buat yang belum Iya, tahu gitu. betul. Itu kalau nyebut Dede itu artinya Dompet Duafa. Oke, jadi dari 2003 dan peresmian 2004 ya, sampai kemudian berkembang dengan seperti itu, akhirnya tuh ada selain program pendidikan Smart Excellencia ya waktu itu ya, Betul. juga mungkin terkait pendidikan yang lain. Ya. Itu munculnya program apa lagi di sana akhirnya yang menjadi bagian dari zona Madinah ini gitu? Ya, jadi Bumi Pengembangan Insani dimulai dari 2003, lalu kemudian diresmikan 2004, Pak Ahmad. Kemudian di tahun 2000, jadi setelah itu muncul gagasan tentang rumah sehat terpadu, Pak Ahmad ya. Jadi 2009. Gagasan tentang rumah sehat terpadu, meskipun secara operasional baru diresmikan kalau tidak salah 2012. 2009 mulai pengembangan sektor kesehatan. Meskipun sebelum itu Dompet Duafa juga secara serius masuk di dunia kesehatan melalui skema promotif kuratif yang dilakukan layanan kesehatan cuma-cuma. Tapi gagasan tentang rumah sehat terpadu itu melengkapi dari gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya. Itu di tahun 2009. Kemudian setelah itu tahun 2009 juga ini jadi fase formal adanya tim pengelola zona Madinah, Pak Ahmad. Ditandai dengan keluarnya surat keputusan dari direksi pada saat itu, di mana menunjuk Pak Arifin Purwakananta sebagai direktur pertama zona Madinah. Jadi itu tahun 2000. Resmi baru ada semacam tim khusus mengurusi zona Madinah ya? Betul, betul Pak Ahmad. Jadi tim khusus itu muncul di tahun 2009. Lalu kemudian di tahun 2012 pula berbarengan dengan operasional rumah sehat terpadu itu dikembangkanlah wisata Jampang. Nah, wisata Jampang ini bagian dari upaya Dompet Duafa untuk melakukan intervensi ekonomi secara lebih serius atau lebih lengkap, di mana di situ ada sektor pertanian, ada sektor peternakan, kemudian juga ada UMKM, termasuk pengembangan destinasi-destinasi atau titik-titik wisata yang related dengan unit-unit ekonomi yang ditumbuhkan di masyarakat. Jadi ada industri golok, kita intervensi, pendampingan, kemudian golok, masyarakat. Ya, karena betul, ada industri Pak. golok, karena Jampangnya itu atau gimana itu? Ya, secara histori ternyata Pak Ahmad di Jampang ini memang ada industri golok yang sudah berdiri dari jauh tahun-tahun sebelumnya begitu. Saya juga belum mendalami apakah itu related dengan nama Jampangnya begitu atau seperti Jampang apa. Sebagai itu ya, pendekar Betawi. Iya, betul. Nah, sampai di tahun 2016 Pak Ahmad kita meresmikan Masjid Al-Madinah. Jadi 2016 itu peresmian Masjid Al-Madinah. Semakin lengkap instrumen-instrumen yang kita akan optimalkan sebagai cara kita untuk hadir di masyarakat, menjawab problematika yang ada di masyarakat. Nah, Mas Budi, sebelum masuk lagi kita ngomongin program-programnya atau kegiatan dan proyek-proyeknya, jadi kalau dihitung itu luasannya itu sebenarnya berapa luas ya, area dari zona Madinah ini? Gitu? Baik, jadi zona Madinah ini sebenarnya terbagi ke dalam 2 ring ya Pak. 2 ring ya? Gimana? Ya, betul. Itu? Jadi ring pertama itu inti kawasan. Jadi inti kawasan ini yang secara langsung dikelola oleh Dompet Duafa. Jadi areanya, semua hal yang berdiri di atas area inti itu dikelola langsung oleh Dompet Duafa. Nah itu luasnya 8,5 hektar. 8,5 hektar ya? Iya, betul. Itu terdiri penggunaan lahannya untuk rumah sehat terpadu, kemudian untuk pendidikan ya, Bumi Pengembangan Insani, kemudian untuk
inisiasi wisata di dalam kawasan, itu ada Panahan, ada guest house, lalu kemudian juga ada food court, ya, kantin, ada komplek ruko. Nah, itu seluas 8,5 hektar. Jadi kalau istilahnya itu adalah inti dari pengembangan kawasan. Tapi kita punya ekspektasi, punya KPI atau target intervensi kita seluas radius 5 km. Nah, itu yang kita maksud sebagai kawasan zona Madinah. Jadi radius 5 km ini harus mendapatkan paparan program, paparan pengaruh dari yang ada di 8,5 hektar tadi itu. Istilahnya area dampak programnya ya, diharapkan Betul, sampai 5 Pak. km. Ya, betul. Betul. Kalau tadi disebut sampai 8,5 hektar, itu kan kalau dijumlahkan meter itu 85.000 meter persegi itu. Ya. Jadi saya tadi langsung menghitung cepat, berarti itu nilai proyek ini udah pasti ratusan miliar, udah pasti. Oh iya, karena betul tanahnya sekali, itu udah Pak. 85.000, belum bangunan-bangunannya. Iya. Kalau dulu mungkin Pak Ahmad awal-awal menginisiasi, ya, itu harga tanah masih ratusan ribu, ya. Iya. Bahkan sekarang berapa itu? Nah, sekarang Pak Ahmad, yang di pinggir jalan, ya, yang di pinggir jalan, ya, jalan besar, itu sudah di atas 4 juta rupiah per meter. Iya. 4 juta per meter, ya, Mas. Iya, betul. Ya, jadi, kalau dikali rata-rata 2 juta aja rata-ratanya kita ambil gitu, tuh kali 85 itu sudah di atas, ya, 100 sampai 200 miliar. Itu baru tanahnya aja, baru dengan harga yang juga pakai rata-rata lagi. Betul, jadi Pak. Belum bangunan-bangunan. Wah, ini sangat besar sekali, ya. Ya, sebagai pembanding Pak Ahmad, saya sekarang tinggal sebenarnya di kawasan zona Madinah. Saya tinggal di Kahuripan. Oh ya. Nah, di Kahuripan itu betul. Ya, di Kahuripan ini sekarang harga kafling per meter itu sudah 3 juta. Oh, nah, jadi padahal itu posisinya kan di dalam, ya. Apalagi yang zona Madinah yang dia persis pinggir jalan, ya. Pinggir jalan raya besar. Ini gitu. Pinggir jalan raya. Jadi jalan raya kalau antara itu ya, Pak, Ciputat, Parung Bogor, Pak. Ya. Atau Bogor ke arah Ciputat, ya, gitu, ya. Ya, betul. Itunya lokasinya gitu buat teman-teman ya, atau sahabat-sahabat yang memperkirakan lokasinya itu di sekitar itu, ya, di jalan raya antara Ciputat dan Bogor atau Bogor ke Ciputat gitu. Ya. Jadi cukup luas sekali, ya. Nah, kembali ke program-program tadi, ya. Jadi program-program itu yang kalau misalnya kita mau grouping, ya, di luar yang tadi udah disebut, ya, program sosial itu ada lagi nggak selain rumah sakit, pendidikan gitu kan, Smart Excellencia dengan Bumi Pengembangan Insaninya, ada masjid, udah pasti, ya, masjid kan juga kegiatan dari kegiatan sosial juga. Nah, apalagi gitu di sana yang ada? Betul. Jadi kalau untuk program-program yang terupdate, ya, Pak Ahmad, ini kan kita merespon situasi pandemi yang luar biasa berdampak bagi masyarakat. Nah, kita menggulirkan program-program bantuan langsung yang didapat dari donasi yang dihimpun oleh Dompet Duafa di wilayah zona. Kemudian yang kedua, kemarin isu yang sangat kuat dan memang perlu untuk diintervensi adalah munculnya yatim baru karena orang tuanya wafat karena COVID dan seterusnya. Nah, di zona hari ini sedang proses implementasi program Yatim Excellencia Scholarship. Jadi bagaimana kita menggulirkan program untuk anak-anak yatim di wilayah zona Madinah dengan pendekatan yang lebih komprehensif, bukan hanya memastikan kecukupan kebutuhan primer, tapi juga memastikan lingkungan mereka juga memberikan rasa aman, perlindungan, dan lain-lain. Dan itu di aspek sosial, Pak Ahmad. Di luar tadi yang Pak Ahmad sampaikan, dakwah, kemudian kesehatan, dan beberapa program existing. Itu kalau nggak salah pernah dulu kan ada program Jampang English Village, ya, itu masih ada atau masih sudah ada, berakhir, Pak, atau gimana? Ya, program Jampang English Village memang sampai hari ini masih terus berkembang, masih terus bertumbuh, dan ini jadi salah satu program unggulan yang akan terus kita kelola dan tumbuhkan. Karena perkembangan ke depan, ya, Pak Ahmad, dengan globalisasi, kemudian competitiveness SDM, di mana kemampuan komunikasi berbahasa asing itu menjadi salah satu prasyarat, sehingga kemudian, ya, kita meyakini bahwa memang ke depan kebutuhan pokok
kita untuk bersosialisasi, menumbuhkan daya saing ya kemampuan berbahasa. Karena itu Jangklas Jampang English Village ini akan terus kita tumbuhkan dan implementasikan di wilayah zona Madinah. Ya, ya.